Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Alas yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kehadirat Allah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Das Simon, ada Cleo nggak? Cleo. Agak serak nih. Ya. Jamaah Anas rahimakumullah. Unsur pagi ini mengenai adab kepada Allah. Adab apa itu adab? Sopan santun gitu aja ya. Gampangnya sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adab ini sebagai laksana, sebagai jembatan, jadi antara Allah dan makhluknya. Jadi sebagai media untuk bisa sampai kepada Allah ya memang harus perlu adab, pakai adab. Makanya adab ini harus dipahami, harus dimengerti. Supaya apa? Supaya tidak dilanggar. Ya. Sebab kalau ada larangan tapi dilanggar, ya terima kasih. Nanti ya, ini nanti ya. Sebab kalau ada larangan lalu dilanggar, menurut Bapak Ibu ini yang melanggar beradab apa enggak? Kurang ya, kurang beradab ya. Makanya ini adab ini ya perlu dipelajari sehingga kita meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan Allah ini semua ada konsekuensinya, ada resikonya. Walaupun ada yang melanggar adab tapi tidak dosa, tapi ada konsekuensinya. Nah, bagaimana kita agar bisa beradab? Maka harus dipelajari, dipahami, ditegakkan adabnya. Nah, cara menegakkan adab, jangan melanggar perintah, jangan melanggar larangan Allah, dan semua bersandar kembali kepada Allah. Nah, ini kita sama-sama berusaha, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa belajar adab. Ya. Nanti ada contoh-contoh sederhana sampai contoh yang berat yang ada di dalam Al-Quran. Dulu Rasulullah itu pernah ditegur, diperingatkan oleh Allah gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Bapak pernah dengar hadisnya? Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh kafir Quraisy mengenai 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah Zulkarnain. Yang ketiga, tentang roh. Nah, ketika Rasulullah ditanya itu, lalu Rasulullah menjawabnya apa?
Ya, besok. Saya akan menjawab besok. Tidak mengucapkan insya Allah. Maka setelah ditunggu besoknya, kok nggak ada wahyu turun? Ya. Besoknya lagi nggak turun juga, maka Rasulullah mulai gelisah, mulai sedih. Dan orang-orang mulai mencela, ini benar Nabi apa bukan ini? Rasul apa bukan? Nah, setelah melewati 15 hari, barulah turun wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Nah, jadi kalau kita berjanji, kita berharap, punya cita-cita, ya pakai insya Allah. Tadi ada resikonya, ada konsekuensinya. Ya, kita buka Al-Kahfi 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna lisai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan sesuatu terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan besok pagi, ya itu ya. Illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insya Allah, itu ya, dan seterusnya. Jadi ini adab kita kepada Allah, yaitu bersandar kepada Allah. Sesuatu yang belum terjadi, yang kita berharap, yang kita cita-citakan, itu dengan perkataan insya Allah. Nah, apa resiko atau konsekuensinya kalau tidak mengucapkan insya Allah? Memang dalam fikih dikatakan tidak berdosa, tetapi ternyata resikonya lumayan. Ya, saya ambil contoh kasus ini di hadis riwayat Bukhari, kisah Nabi Sulaiman. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam la'adu fannal lailata ala tis'inam ra'atan kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata. Jadi Nabi Sulaiman pernah berkata, sungguh malam ini saya akan menggilir 90 istri saya. Ya, bayangkan. Tapi jangan dibayangkan nih Pak, direnungkan aja. Malam ini kata Sulaiman, saya akan menggilir 90 istri saya. Dalam redaksi lain ada 70, ada 100. Di mana masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah. Itu kata Sulaiman. Maka turunlah malaikat berkata, faqala lahu sahibuhu qul insya Allah. Malaikat tadi berkata, ucapkanlah insya Allah. Falam yakul insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Maka beliau, Nabi Sulaiman itu menggilir istrinya. Watafa alaihinna falam tahmil minhunna illam ra'atun wahidatun ja'at fisikti rajulin. Maka beliau pun menggilir mereka. Ya. Dan setelah beberapa bulan, singkat cerita, namun dari 90 istrinya itu tidak ada satupun yang hamil. Illa wahidatun, kecuali satu wanita saja yang
hamil lalu melahirkan anak, tapi anak itu cacat. Dalam redaksi disebutkan setengah manusia. Nggak tahu ini hidup apa enggak. Ya. Dia berhasrat menggilir 90 istrinya, tapi dari 90 itu 89 tidak hamil. Satu hamil melahirkan itu pun cacat. Maka Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu wasallam walladzi nafsihi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya lau qala insya Allah la jahadu fi sabilillahi fursanan ajmain. Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya akan lahir anak-anak yang berjihad di jalan Allah sebagai penunggang kuda semuanya. Ya, menunggang kuda ini mungkin diartikan bisa berjihad di jalan Allah dalam hal perang, mencari nafkah, atau berdakwah. Ya, semua ada di jalan Allah. Jadi dari hadis ini mengajarkan kepada kita sebuah adab yang sangat agung, bersandar kepada Allah ketika kita berhasrat, bercita-cita, berjanji, apalagi itu ya, selalu menyertakan kalimat insya Allah. Nih pelajaran ya buat kita semua. Ternyata kalimat insya Allah itu bukan kaleng-kaleng ya, ini yang kalimat yang sangat agung. Jadi dari sini kita dapat ilmu tentang beradab kepada Allah. Tentu ini peringatan buat kita semua, juga termasuk diri kita, diri saya sendiri. Jangan sampai ketika tidak mengucapkan insya Allah, ketika berjanji berharap, jangan sampai. Yang kedua, adabnya yaitu jangan mensifati Allah dengan yang tidak benar. Ya. Maaf ya, bentar ya, agak seret. Bismillah. Sering kita mendengar Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Lalu banyak orang-orang yang mengandalkan ampunan Allah itu, tapi dengan beberapa kemaksiatan. Kan nanti diampuni sama Allah. Nah, ini sesuatu perkataan yang mensifati Allah dengan yang tidak benar. Ada beberapa contoh di dalam Al-Quran, itu orang yang mensifati Allah yang tidak benar, yaitu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Ya. Coba kita buka surat An-Nisa 171. Nanti dukungannya ada di Al-Maidah 72. Saya bacakan di tengah ayatnya aja Pak. An-Nisa ayat 171. Wala taqulu salasatun intahum khairul lakum. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Jadi ini mensifati Allah, padahal Allah itu satu, ya, ahad. Tapi orang-orang ahli kitab tadi mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, ini mensifati kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Contoh kedua, Pak, yaitu mensifati Allah yang tidak benar. Allah itu kan maha kuasa, ya. Tapi ada yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Nah, dengar ayatnya. Nah, gimana terbelenggu tangan Allah? Allah yang ngasih rezeki kepada kita semua, Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Kok dikatakan tangan Allah terbelenggu? Ini sesuatu yang
mensifati Allah dengan yang tidak baik. Kita buka ayatnya Al-Maidah 64. Surat kelima 64. Dibacakan Pak Jul, agak panjang nih. Udah ketemu? Al-Maidah 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Nah, Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. iya cukup. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia Kehendaki. sebagaimana Dia kehendaki. Iya. Dan Al-Quran. Ya cukup Pak Jul. Nah, jadi mengatakan orang-orang Yahudi itu tangan Allah terbelenggu, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu, dan dengan perkataan itu maka dialah yang terlaknat. Jadi hati-hati kita mensifati sifat Allah yang kadang-kadang kita nggak sadar akan mengatakan ini itu, tetapi akan berbalik kepada diri kita atas laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mensifati Allah. Allah itu yang maha suci, subhanallah, tidak pernah salah. Tapi ada orang yang merasa sok suci. Benar ya Pak Bani ya? Ada orang begitu. Nah ini dikatakan dalam surat An-Najm ayat 32. Jangan merasa sok suci. Di tengah ayat juga ini Pak. Fala yuzakku anfusakum. Dan janganlah kamu menganggap dirimu suci. Allah mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, larangan yang dimaksud adalah bahwa kita jangan ujub. Ujub apa Pak? Ya, ujub itu membanggakan diri, merasa berilmu, merasa kaya, merasa cantik, merasa ganteng. Nah itu menimbulkan ujub. Nah itu yang dilarang. Jangan kamu menganggap dirimu paling suci, padahal yang paling berhak dipuji adalah Allah. Ini berarti mensifati Allah dengan yang tidak benar, karena kita kan punya keterbatasan. Ya, manusia tidak mengetahui apakah amal yang kita perbuat itu ditolak atau diterima. Maka jangan bangga. Oleh karenanya merasa sudah paling suci adalah sesuatu kelalaian, takabur. Jadi maka dilarang sama Allah, ya jangan merasa paling suci. Artinya kita harus tawadu. Ya. Itu ya Pak. Kemudian mensifati Allah ini, Allah itu memberikan kedudukan kepada orang tua kita setelah Allah melarang untuk berbuat syirik. Lalu Allah menempatkan orang tua kita untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita membentak orang tua. Artinya kita nggak sopan kepada orang tua. Nggak sopan sama orang tua, sama saja nggak sopan sama Allah. Berarti tidak beradab. Ya, kita buka ayatnya. Ini kalau nggak salah Al-Isra 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.
dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua atau ibu bapak kita. Kedudukannya kan tinggi, Pak. Setelah Allah melarang berbuat syirik, lalu ditempatkan orang tua kita, hendaknya kita berbuat baik. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, kedudukan orang tua ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau enggak punya adab sama orang tua, berarti tidak beradab kepada Allah. Karena keridhaan Allah itu sebagaimana keridhaan orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi sama anak, kalau bisa Pak, jangan galak-galak, jangan bentak-bentak. Ya. Sebab kalau anak itu kita bentak, kita galakin, kita omelin, kita marahin, artinya kita sedang marah sama anak, maka anak itu dalam wilayah kemarahan Allah. Ini yang bahaya di sini, Pak. Jadi anak itu mau baik mau enggak, kita doakan. Nanti yang Allah yang nyetel anak itu. Banyak orang tua yang kadang-kadang dengan anak yang lebih cakep, ya itu lebih nyah-nyoh, lebih dermawan. Tapi dengan anak yang kurang baik, ya dia diasingkan. Banyak yang begitu ya. Iya. Nah, maka kewajiban orang tua itu selain merawat, menafkahi, kita doakan, Pak. Karena doa orang tua itu mustajab. Doakanlah kebaikan. Dakwatul mazlum wada'ul musafir wada'watul walidi liwaladihi. Ya. Itu doa yang makbul itu orang yang terzolimi, orang musafir, dan orang tua kepada anaknya. Ini keutamaan berbakti kepada orang tua agar kita bisa mensifati Allah dengan yang benar. Ya. Itulah contoh-contoh adab kepada Allah dalam bentuk larangan-larangan yang harus kita ketahui sekaligus insya Allah kita patuhi. Sekarang bagaimana menjaga adab kepada Allah? Menjaga adab kepada Allah. Zaman sekarang, Pak, sedang, kalau ibu-ibu terutama ini ya ibu, merasakan betapa apa-apa itu mahal. Benar ya Bu ya? Merasa ya Bu ya? Ya, seperti ya resesi ekonomi lah itu. Itu kalau kita nggak paham dengan keadaan seperti ini, bisa menghilangkan adab kepada Allah. Biasanya ngomel-ngomel itu ya, apa itu sambat gitu. Jadi apa itu uang itu seolah-olah nggak aji gitu Pak ya. Nggak aji itu apa? Nggak ada nilainya itu ya. Ya. Padahal itu semua ya yang menaikkan atau menurunkan harga ya itu Allah semuanya yang ngatur itu. Jadi harus bersandar kepada Allah. Ini semuanya itu dibalikan kepada Allah. Ini Allah berkata, berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Pak. Ini Allah menyempitkan atau meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya, Allahu yabsudur rizqa lima yasa wa yaqdir.
Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Ini kalau lagi dibatasin sama Allah, merasa bahwa harga-harga itu akan mahal. Coba kalau kaya, kalau lagi dilapangkan rezeki, kemungkinan besar nggak akan ngomel berapapun ya dibeli sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau lagi sempit begitulah. Padahal sejatinya Allah yang membatasi rezekinya. Jadi memang ya harus tawakal, semua bersandar kepada Allah. Walaupun sedang disempitkan, Pak. Kadang orang yang sedang disempitkan malah mengambil kesempatan. Ya korupsi lah, ya inilah, ya itulah itu. Padahal hal semacam ini itu bagi kita orang mukmin ini adalah ujian. Musibah kan sebagai ujian untuk meningkatkan, menaikkan derajat. Tapi bagi orang yang mungkin setengah iman, setengah mukmin, nah ini teguran. Sedangkan untuk orang-orang kafir apa Pak? Sebagai azab, siksaan ya. Nah, sekarang kita lihat dukungan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang-orang berkata, dan nanti dengarkan jawaban Rasulullah ini ya. Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wal musairu al-qabitu al-basitu ar-razik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga. Dialah yang membatasi dan melampangkan rezeki. Dan kata Rasulullah, aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntut soal kezaliman dalam hal harta, dalam darah dan harta. Ya di surat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi maksudnya Rasulullah nanti jangan sampai ada yang menuntut kok Rasulullah yang mengatur harga semua itu. Tapi sesungguhnya Allah yang mengatur, menaikkan dan menurunkan harga tadi. Jadi disandarkan kepada Allah. Nah ini kalau kita praktekkan gimana nih Pak? Kalau kita merasa seperti ini, Pak, risol naik lagi, harganya naik loh dah. Pemerintah ya. Nah ini kalau pemerintah ya mestinya nih pemerintah kalau nggak bertawakal, nggak takwa udah terlepas dari ini semua Pak. Pasti adabnya ya niko-niko itu. Ini. Ya kita memang nggak boleh pesimis. Tapi intinya kita tawakalkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Doa saja Pak. Kita berdoa saja agar semua yang kita jalankan ini menjadi kebaikan kita semua. Ya. Jadi berkaitan dengan adab ini ada doa Pak dari Rasulullah SAW. Ini doanya pendek. Yang sudah hafal syukur alhamdulillah, yang belum hafal kalau bisa dihafalkan. Ya. Ini menghindari adab yang buruk, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sebentar, dalam sebuah hadis dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengajarkan biasa berdoa dengan mengucapkan Allahumma janibni mungkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa'i wal atwa'i.
Ada 4 nih, 4 unsur. Allahumma janibni, ya Allah jauhkanlah aku mungkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk, adab yang buruk. Wal akmali, dari amal yang buruk. Wal ahwai, dari hawa nafsu yang buruk. Wal atwai, dari penyakit-penyakit yang buruk. Ini hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan At-Tabrani. Jadi ada 4 doa yang diajarkan kepada kita terhindar dari keburukan adab atau akhlak, keburukan hawa nafsu, keburukan amal, dan keburukan penyakit yang buruk. Ya. Demikian, itu saja ya saya sampaikan. Kita tentu senantiasa bisa beradab kepada Allah dengan contoh-contoh tadi. Di antaranya tadi yang sederhana, yaitu dengan senantiasa mengucapkan insya Allah. Kemudian jangan sampai kita mensifati Allah yang tidak benar dengan berbagai contoh tadi. Dan kita bersandar kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah akan dijauhkan dari adab-adab yang buruk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Boleh, Bu. Kalau misalnya saya boleh tanya. Iya. Kalau misalnya kita, apakah ini termasuk adab? Misalnya kita sakit, kemudian biasanya kalau sakit kita langsung mencari obat gitu ya. Iya. Kalau itu apakah itu termasuk adab juga? Atau Ya, kita buruk juga gitu? enggak buruk, Bu. Bukan ada buruk, tapi sebaiknya kita bersandar dulu kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, aku terkena mudarat, ya. Padahal Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan itu yang dicontohkan dalam Al-Quran itu. Nah, untuk mencari obat itu ikhtiar, tapi jangan sampai kadang-kadang ini orang kalau dapat obat yang pas, lalu obatnya yang dipuji. Nah, ini yang suka salah di sini. Tapi Allah yang memberikan kecocokan dengan obat itu, sehingga kalau obatnya cocok pasti sembuh. Itu ya. Jadi kita sandarkan kepada Allah dulu, baru kita ikhtiar. Itu ya, Bu ya. Baik. Ya. Sudah? Baik, kalau sudah kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.